Halo pemirsa, kita berjumpa lagi di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Bencana akibat cuaca ekstrim melanda sejumlah daerah. Banjir, pohon tumbang, dan ancaman longsor patut diwaspadai. Beberapa daerah di Jawa Barat seperti Bogor dan Sukabumi, kemudian Jawa Tengah seperti Semarang dan Pati terendam banjir. Sementara aktor-aktor di panggung pemerintahan terus memainkan perannya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa masih menjadi aktor utama yang disorot pemirsa. Sementara lawan mainnya terus berganti di setiap episode. Adalah Hasan Nasbi yang baru-baru ini melontarkan kritik kepada Purbaya. Dan seperti biasa, sang menteri hanya menjawab biasa saja. Ringan, santai, namun tetap mengena. Bencana hidrometeorologi mengancam sejumlah wilayah Indonesia. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bencana ini disebabkan oleh faktor cuaca dan air. Interaksi atmosfer, air, dan daratan berujung pada cuaca buruk pemicu bencana hidrometeorologi. Ya, hujan deras di kawasan Jabodetabek membuat Kali Ciliwung meluap dan merendam ratusan rumah di Kebon Pala, Jakarta Timur, dan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ketinggian banjir bahkan mencapai lebih dari 1 meter, bahkan ada yang menggunakan ban untuk beraktivitas. Banjir disebabkan hujan deras di Bogor Senin sore hingga malam hari. Meski kerap dilanda banjir, warga memilih tetap bertahan di rumah mereka. Dan banjir akibat luapan Kali Ciliwung juga mengepung ratusan rumah warga di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ketinggian air bahkan mencapai hingga 80 cm dan menyebabkan aktivitas warga terganggu. Walaupun dikepung banjir, sebagian warga masih memilih bertahan di rumah mereka, sementara sebagian lainnya mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Tidak hanya di Jakarta, ratusan warga di Sukabumi, Jawa Barat juga mengungsi akibat diterjang banjir bandang. Ratusan rumah terendam banjir hingga jembatan penghubung dua desa terputus, hingga menyebabkan sebuah rumah yang berada di bantaran sungai ambruk. Dibangun dan terjadi juga putus jembatan di jembatan. Ya, banjir juga merendam ruas Jalan Nasional Pelabuhan Ratu Cisolok. Akibatnya arus lalu lintas untuk sementara tidak bisa dilalui kendaraan. Banjir juga merendam sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Sejumlah ruas jalan di kawasan industri Kendal, Jawa Tengah terendam banjir hingga hampir 1 meter. Sementara itu, diguyur hujan tanpa henti, 3 kecamatan dan 10 desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terendam banjir. Ketinggian air terus bertambah dan melumpuhkan aktivitas warga yang terdampak banjir. Banjir paling parah menerjang desa Ketitang, Wetan, Kecamatan Batangan dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Banjir diketahui sudah merendam ratusan rumah warga selama 3 hari. Kita harapkan para masyarakat juga selalu waspada terhadap bahaya bencana hidrometeorologi, mulai dari hujan ekstrim hingga angin kencang yang patut untuk diwaspadai dan kesadaran untuk menjaga alam kita. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membalas kritik yang dilontarkan Hasan Nasbi. Purbaya mengklaim berhasil mengembalikan kepercayaan publik melalui gaya koboynya. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Hasan mengatakan gaya komunikasi Purbaya yang sering menyenggol sama pejabat pemerintah lain bisa melemahkan soliditas pemerintah. Konteks pemerintah ya, sesama anggota kabinet, sesama pemerintah nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukkan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Kemudian mengatakan, wah ini bagus nih, mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Mungkin kita nggak dapat cercaan, makian dari pendukung pemerintah karena mereka menahan diri. Jadi kesannya kita mendapatkan dukungan dari semua orang. Tapi lama-lama
kalau ini diteruskan itu bisa membuat pemerintah kelihatan lemah. Ya, kritik Hasan Hasbi langsung dibayar tunai oleh Purbaya. Menteri Koboi ini menunjukkan data indeks kepercayaan konsumen pada pemerintah yang saat ini mulai membaik. Purbaya mengklaim gaya ceplas-ceplosnya berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah dengan positif. Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah. Makanya banyak demo besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya cowboy. Tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya cowboy. Saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden. Kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Tak hanya gaya komunikasi Koboi Purbaya yang jadi perhatian, kebijakan Menteri Keuangan ini juga kerap mencuri perdebatan publik. Mulai dari pernyataannya tentang utang kereta cepat hingga dana milik Pemda yang ia bilang mengendap di bank. Purbaya ogah membayar utang kereta cepat Wush yang jumlahnya hingga 116 triliun rupiah. Purbaya dengan enteng melempar tanggung jawab pembayaran utang tersebut kepada Danantara. Sikap Menteri Koboi ini pun membuat Danantara putar otak untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Gaya Koboi Purbaya Yudi Sadewa kerap membuat gerah. Terakhir pernyataannya tentang dana Pemda yang mengendap di bank berhasil mencuri perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ya, hal ini dilakukan di tengah tudingan adanya dana yang mengendap di rekening bank milik Pemprov Jawa Barat. Sementara itu KPK akhirnya memulai tahap penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Dan isu dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH mencuat setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran hingga 3 kali lipat. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah memasuki tahap penyelidikan. Ya benar, jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK. Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres. Dalam proses penyelidikan secara umum tentu tim terus melakukan pencarian ya keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap perkara ini. Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut angkat bicara soal kereta cepat WUSH yang belakangan jadi sorotan akibat besarnya beban hutang. Jokowi menilai transportasi massal tidak bisa dilihat dari laba, melainkan juga dari manfaat sosial. Jokowi juga menjelaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan karena kemacetan Jakarta yang sudah sangat parah. Jokowi menyebut utang kereta cepat Jakarta-Bandung bisa berkurang seiring berjalannya waktu dan peningkatan jumlah penumpang. Sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Ini kan baru tahun pertama. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah resmi legalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Meski membuka kemudahan, kebijakan ini memiliki dampak yang luas, termasuk potensi pelanggaran aturan di Arab Saudi. Pemerintah memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umroh. Ya, dengan demikian, jemaah kini memiliki keleluasaan mengatur sendiri perjalanan umroh, termasuk pengurusan visa, tiket, akomodasi, dan kebutuhan ritual tanpa melalui pihak ketiga. Menanggapi aturan ini, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Amfuri
mengaku tidak khawatir dengan aturan tersebut. Namun umroh bukan perjalanan wisata biasa karena memiliki syarat rukun yang tertuang dalam manasik sehingga memerlukan pembimbing agar tidak sia-sia. Bahwa perjalanan ibadah umroh itu berbeda dengan perjalanan wisata lainnya. Karena perjalanan ibadah umroh ini tentu memiliki unsur-unsur spiritual, rohiyah, dan juga ubudiyah. Sebuah perjalanan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki syarat rukun yang tertuang dalam sebuah manasik. Kasus ijazah Jokowi terus selalu bikin penasaran. Pakar Telematika Roy Suryo dan kawan-kawan terus mendorong agar kasus ijazah Jokowi terungkap kebenarannya. Namun akan menggelar acara mimbar rakyat di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Roy Suryo CS mendapat tentangan dari warga. Video amatir merekam saat warga melakukan penolakan terhadap acara mimbar rakyat yang akan dihadiri Roy Suryo CS di Desa Sawahan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Selain blokade jalan, warga juga membentangkan spanduk yang berisi penolakan sebab warga menilai acara yang akan dihadiri Roy Suryo CS tersebut dianggap meresahkan dan berbau provokatif. Ya, selain itu warga menilai mimbar rakyat tidak sesuai dengan hati nurani rakyat karena bisa memecah belah bangsa. Untuk menjaga keamanan, polisi disiagakan pasukan di sekitar acara tersebut. Bencana dan cuaca tak dapat diterka, kita hanya patut waspada jika sewaktu-waktu ia datang di depan mata. Jangan lupa banyak berdoa agar terhindar dari mara bahaya. Saya Arjuna Syaputra, sampai jumpa.